Selamat datang. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin terasa agak aneh, bahkan mungkin keliru. Bayangin deh, gimana kalau semua yang Anda tahu soal produktivitas, kerja keras 8 jam sehari, fokus terus-terusan, itu sebenarnya cara yang paling gak efektif buat menghasilkan karya terbaik. Tepat sekali, kita akan bedah bareng sebuah bab dari buku yang Anda bagikan, yang pada dasarnya menantang seluruh fondasi cara kita kerja di era modern. Idenya adalah model kerja jalur perakitan yang kita warisi dari revolusi industri, itu justru membunuh kreativitas kita. Bikin kita capek, sumber ini bilang kalau ada ritme kerja yang jauh lebih kuno dan jauh lebih alami. Dan ini bukan sembarang ritme ya. Ini pola yang dipakai oleh nenek moyang kita, para pemburu pengumpul. Dan yang lebih bikin kaget lagi, juga dipakai sama para jenius kayak Darwin dan Einstein. Namanya hukum pangkat atau power law. Nah, misi kita hari ini adalah cari tahu apa ritme kuno ini bisa jadi kunci buat kerja lebih cerdas, lebih kreatif, dan nggak terlalu stres di dunia digital ini. Mari kita mulai. Oke. Oke, untuk bisa paham alternatifnya, kita harus kenal dulu nih musuhnya. Gimana sih ceritanya kita bisa sampai mikir kalau kerja non-stop dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore itu, standar emasnya? Sumber ini kan menelusurinya sampai ke era industri ya. Dan ternyata mulainya dari hal sepele, kereta api. Betul, sebelum ada jadwal kereta api nasional, tiap kota itu punya waktunya sendiri-sendiri ya kan, berdasarkan matahari. Bisa dibayangin nggak sih kacaunya gimana? Nah, standarisasi waktu buat kereta inilah langkah pertama menuju standarisasi cara kita bekerja. Terus muncullah seorang insinyur, Frederick Winslow Taylor. Nama ini. Dia ini bisa dibilang terobsesi sama efisiensi. Dia bakal berdiri di pabrik, bawa stopwatch, ngamatin tiap gerakan pekerja, dan membuang semua gerakan yang dianggap sia-sia. Wah, kedengarannya kayak mimpi buruk buat para pekerja ya. Kayak manajer mikro zaman dulu. Jadi setiap detik harus produktif, nggak boleh ada jeda sama sekali. Persis. Dan puncaknya tentu aja jalur perakitan Henry Ford. Efisiensi diukur dari kuantitas. Berapa banyak mobil yang bisa keluar pabrik dalam sehari. Model ini kan sukses banget ya secara komersial. Sampai semua orang pengen niru. Termasuk di tempat yang sebenarnya sama sekali nggak masuk akal. Kantor. Tunggu. Saya ngerti kalau jalur perakitan buat mobil, di mana tiap orang punya satu tugas spesifik yang diulang-ulang terus. Tapi gimana konsep itu bisa diterapin ke, knowledge work, atau kerja pengetahuan, yang seharusnya kreatif dan gak repetitif gitu? Nah ini dia bagian yang menarik sekaligus agak menyedihkan. Sumber yang Anda bagikan itu mengutip laporan dari tahun 1972. Laporan itu secara gamblang nyebut kantor sebagai pabrik yang baru. Dan otak para pekerjanya dianggap sebagai jalur perakitan baru. Wow! Coba bayangin aja tata letak kantor zaman dulu. Meja-meja berjejer rapi kayak stasiun kerja, semua orang diharapkan kerja dengan kecepatan konstan yang bisa diprediksi. Saya jadi kebayang gambaran kantor di film-film lama. Tapi kan itu udah berubah sekarang. Kita punya kantor terbuka, ruang kolaborasi. Secara fisik mungkin iya, tapi mentalitasnya itu loh, masih nempel banget. Coba deh pikirin, tekanan buat selalu kelihatan sibuk, notifikasi Slack yang nggak berhenti-berhenti, ekspektasi buat balas email dalam hitungan menit. Benar juga. Itu semua kan manifestasi modern dari mentalitas jalur perakitan. Kita diharapkan buat terus memproduksi respons, laporan, atau ide dengan kecepatan stabil. Kayak mesin. Iya sih. Ada rasa bersalah kalau kita diam sebentar buat mikir. Rasanya harus selalu online dan responsif ya kan? Tepat. Dan disinilah masalah fundamentalnya. Model pabrik itu dirancang buat memaksimalkan kuantitas, bukan kualitas. Dia maksa pasang surut energi mental kita yang alami jadi ya garis lurus yang datar aja. Gak ada ruang buat momen aha atau ide-ide cemerlang gitu ya? Sama sekali. Dan kalau kita lihat gambaran besarnya, di era AI kayak sekarang, pekerjaan repetitif kan bakal makin banyak diotomatisasi. Yang paling berharga dari manusia justru kemampuan yang nggak bisa dilakuin mesin. Kreativitas, inovasi. Nah, modal jalur perakitan ini secara aktif menciptakan ekosistem yang salah buat ngembangin aset-aset itu. Oke. Saya ngerti sekarang. Model pabrik ini jelas sudah ketinggalan zaman buat kerja kreatif. Tapi ini bikin saya penasaran. Kalau bukan kayak gini, terus harusnya gimana? Apa alternatifnya? Nah, disinilah kita masuk ke inti dari bab yang kita bedah ini, hukum pangkat atau power law. Dan ini bukan sekedar teori manajemen baru ya, ini pola yang kayaknya udah tertanam di biologi kita.
Hukum pangkat? Kedengarannya matematis banget. Bisa tolong dijelasin dengan lebih sederhana nggak? Tentu. Jadi gampangnya gini, ini adalah pola di mana ada ledakan aktivitas yang super intens dan singkat, Hmm, diikuti sama periode istirahat atau kerja ringan yang jauh lebih lama. oke. Jadi bukannya kerja dengan kecepatan konstan selama 8 jam, Anda kerja dalam siklus. Mungkin 1 atau 2 jam kerja super fokus, terus diikuti periode pemulihan yang lebih panjang. Mayoritas waktu Anda itu dihabiskan dalam mode kerja ringan sampai sedang. Menarik. Ini kan kebalikan banget ya sama nasihat produktivitas yang sering kita dengar, yang biasanya nekanin konsistensi. Tapi dari mana kita tahu kalau ini cara kerja yang alami? Sumber ini ngasih beberapa bukti yang cukup mengejutkan kan? Mengejutkan banget. Bukti terkuatnya datang dari penelitian terhadap komunitas pemburu pengumpul. Dan ini bukan cuma satu komunitas, tapi beberapa yang terpisah secara geografis, yang nunjukin ini bukan sekedar kebiasaan budaya. Contohnya, Misalnya, orang Yamana di ujung selatan Amerika Selatan. Para pengamat itu ngegambarin cara kerja mereka sebagai tersendat-sendat. Mereka bisa ngeluarin energi yang luar biasa besar buat berburu, tapi setelah itu mereka bisa istirahat total buat waktu yang lama banget. oke, itu satu contoh. Apa polanya universal di antara komunitas kuno? Atau mungkin cuma keunikan budaya mereka aja? Pertanyaan bagus. Ternyata polanya cukup universal. Sumber ini juga nyebutin orang Kapauku di Papua. Mereka punya semacam filosofi kerja di mana setiap hari kedua adalah hari kerja. Wah, Jadi ada 1 hari kerja keras, diikuti 1 hari penuh buat istirahat dan pemulihan. Bagi mereka, itu ritme yang seimbang. 1 hari kerja, 1 hari libur. Kedengerannya anak banget. Memang, tapi bukti yang paling canggih secara ilmiah itu datang dari penelitian komunitas Hadza di Tanzania. Para peneliti masangin pelacak GPS ke anggota komunitas buat nge-maintain pergerakan mereka pas cari makan. Dan mereka nemuin sesuatu yang luar biasa. Apa itu? Pola pergerakan mereka tuh nggak acak. Polanya secara matematis ngikutin apa yang disebut Levy Walk. Levy Walk. Oke, coba jelasin lagi seolah-olah saya bukan ahli matematika. Haha, oke. Bayangin, Anda lagi nyari kunci yang hilang di lapangan gede. Levy Walk itu strategi di mana Anda banyak melakukan pencarian pendek di satu area. Terus tiba-tiba Anda lompat jauh ke area yang sama sekali baru, lalu kembali melakukan banyak pencarian pendek di sana. Oke, kebayang. Nah, itulah yang dilakuin orang Hadza. Mereka seringnya menjelajah jarak pendek di sekitar kamp dan cuma sesekali aja melakukan perjalanan yang jauh banget. Ini adalah manifestasi fisik dari power law. Banyak aktivitas singkat dan sedikit aktivitas yang sangat panjang. Dan yang paling penting dari temuan ini apa? Yang paling penting itu kesimpulan para penelitinya, bahwa pola ini adalah pilihan, bukan karena tuntutan lingkungan. Pola jalan mereka nggak dipengaruhi sama lokasi sumber makanan atau medan. Ini nunjukin kalau Levy Walk itu strategi pencarian internal yang tertanam di otak kita. Itu ritme bawaan kita. Luar biasa. Jadi ini bukan soal adaptasi sama lingkungan, tapi ini cara kerja default kita. Tapi kan itu masyarakat kuno. Apa ritme ini masih relevan buat kita sekarang? Apa masih ada sisa-sisanya di dalam diri kita? Nah, disinilah sumber ini ngasih contoh yang benar-benar bikin saya kaget. Ini pasti yang soal korespondensi para jenius itu kan? Tepat. Para peneliti menganalisis arsip surat menyurat dari 3 pemikir terbesar abad ke-20. Charles Darwin, Sigmund Freud, dan Albert Einstein. Di zaman mereka, surat menyurat itu kan bentuk kerja pengetahuan yang paling serius ya. Setara sama email, Slack, dan laporan kita sekarang. Dan mereka nemuin sebuah pola. Dan polanya sama sekali nggak acak. Interval waktu antara saat mereka terima surat dan saat mereka bales ternyata ngikutin distribusi power law. Maksudnya gimana tuh? Jadi seringnya mereka bales cepat dalam interval waktu pendek. Tapi sesekali ada jeda yang panjang banget sebelum mereka bales. Mereka nggak kerja kayak mesin yang bales surat dengan kecepatan konstan. Mereka kerja dalam ledakan-ledakan produktivitas yang ritmis. Tunggu dulu. Apa kita nggak berlebihan ya baca pola balas surat? Mungkin mereka lagi sibuk aja, atau lagi liburan. Seberapa kuat bukti ini? Itu keberatan yang valid. Tapi yang mereka temukan adalah konsistensi pola ini dari waktu ke waktu. Ini bukan sekedar minggu sibuk terus minggu santai. Pola ledakan dan jeda ini terjadi secara konsisten dalam skala mikro. Dan ini bukan cuma soal para jenius, pola ini kayaknya tertanam dalam dinamika otak kita sendiri. Jadi ini ada di dalam otak kita semua? Sepertinya begitu.
Sumber ini ngejelasin saat kita coba ingat sesuatu, katakanlah nama aktor, proses pencarian di dalam memori kita juga nunjukin pola Febby-Walk. Otak kita kayak mencari makan informasi gitu. Bahkan ini udah kelihatan sejak kita lahir. Oh ya? Peneliti ngamatin pola tidur bayi tikus. Awalnya mereka tidur dan bangunnya acak. Tapi setelah sekitar 2 minggu, periode bangun mereka mulai ngikutin pola power law. Seringnya mereka bangun sebentar banget dan jarang-jarang bangun buat waktu yang lama. Wow. Jadi dari pemburu pengumpul Hadza ke Einstein sampai bayi tikus, pola dasarnya sama terus ya? Ini benar-benar nunjukin betapa mendasarnya ritma ini. Dan itu bahkan berlaku buat kita manusia dewasa modern, meskipun kita berusaha menekannya. Ada studi pakai aktigrafi, alat yang ngukur gerakan tubuh. Waktu orang dibiarin gerak spontan, pola gerakan mereka juga nunjukin ritme power law. Kita cenderung berhenti sejenak di antara ledakan aktivitas, sering ambil jeda singkat dan jarang ambil jeda panjang. Jadi iya, pola ini masih kuat banget ada di dalam diri kita. Cuma tersembunyi di bawah jadwal modern yang kaku. Untuk bikin kontras ini lebih nyata, sumber kita ngebawa kita ke sebuah tempat unik, Seulo di Sardinia, Italia. Tempat ini digambarin sebagai museum hidup para centenarian, orang-orang yang hidup di atas 100 tahun. Pengalaman penulis di sana benar-benar ngasih gambaran yang jelas banget. Intensitasnya tinggi, tapi begitu kerjaan utama selesai, sore harinya mereka benar-benar santai. Kumpul-kumpul, ngobrol, minum anggur, main kartu. Nggak ada rasa bersalah, nggak ada, sehalusnya saya kerja. Sama sekali, kehidupan mereka berjalan dalam ledakan intensitas, diikuti pemulihan total. Kebayang banget sih, pagi kerja keras, sorenya benar-benar lepas tanpa rasa bersalah. Di dunia kita, kan pas istirahat aja kita sering mikir, seharusnya gue lagi produktif. Ini beda mentalitas yang fundamental ya. Di Selo, katanya, manusialah yang nentuin kecepatan waktu. Waktu ngikutin jejak langkah mereka. Dan itu poin kuncinya, penting banget. Kehidupan di Seulo itu nunjukin gimana pola kerja dan istirahat ini kemungkinan besar berkontribusi pada kesehatan dan umur panjang mereka. Ini ngebawa kita ke pertanyaan penting, kenapa? Kenapa ritme ini lebih sehat? Jawabannya ada di cara otak kita pakai energi. Kerja mental yang intens, kayak coding, nulis, atau mecahin masalah, itu nguras banget sumber daya glukosa dan oksigen di otak. Kayak lari sprint, tapi buat otak. Analogi yang sempurna, Anda kan nggak bisa lari sprint selama 8 jam nonstop, bisa pingsan. Hehehe, benar. Nah, sama kayak otak. Mode kerja power law, di mana Anda melakukan sprint mental sebentar, terus istirahat, itu pada dasarnya ngelindungin Anda dari ketegangan mental kronis dan semua akibat buruknya, kayak burnout. Ini cara kerja dengan fisiologi otak kita, bukan melawannya. Oke, saya ngerti. Jadi kesimpulannya jelas. Kerja secara ritmis dengan pola power law kayaknya lebih alami, lebih sehat, dan lebih cocok buat kerja kreatif. Tapi ini menimbulkan sebuah dilema, sebuah paradoks yang menarik. Sumber ini pakai analogi yang brilian soal pelari maraton, Eliud Kipchoge. Ya, upayanya buat mecahin rekor maraton di bawah 2 jam. Pencapaian yang luar biasa itu. Benar. Dan yang menarik adalah caranya dia lari. Dia kan nggak cuma lari sekencang-kencangnya dari awal. Timnya pakai mobil di depannya yang nembakin laser hijau ke aspal. Laser ini jadi semacam pacemaker atau penentu kecepatan yang sempurna. Tepat. Tujuannya buat ngejaga kecepatan yang konsisten dan paling efisien. Nah, disitulah saya lihat kontradiksinya. Kalau dia lari terlalu cepat di awal, dia bakal kehabisan energi. Kalau terlalu lambat, nggak bakal nyampe target. Kemenangannya itu bukti nyata kalau performa puncak seringkali dicapai dengan kecepatan yang cerdas dan konstan. Jadi, di satu sisi kita punya ritme power law yang naik turun, yang katanya alami dan bagus buat kualitas. Di sisi lain, kita punya contoh performa puncak dari Kipchoge yang dicapai lewat kecepatan konstan yang super efisien. Gimana kita bisa mendamaikan kedua ide ini? Apa kita harus milih antara ritme alami yang kreatif dan kecepatan konstan yang efisien? Bisa nggak kita dapat dua-duanya? Nah, itu dia pertanyaan jutaan dolarnya yang diajukan di akhir bab ini. Bisakah kita, entah gimana ngegabungin kualitas dari kerja ritmis yang meledak-ledak dengan efisiensi maksimal dari pacemaker yang stabil? Ada nggak ya mode kerja hiper-efisien yang bisa nyatuin keduanya? Pertanyaan yang bikin penasaran banget. Dan sumber ini nggak ngebiarin kita ngegantung kan? Ada petunjuknya.
Betul, jawabannya yang menarik banget mungkin udah ada di dalam kepala kita sendiri. Bab ini ditutup dengan ngenalin sebuah sirkuit di otak yang kayaknya fungsinya persis seperti itu. Sebuah sistem persneling atau gear system internal yang memungkinkan kita buat ngatur kecepatan mental. Oh, menarik. Untuk beralih antara mode fokus tinggi dan mode yang lebih santai, dalam pola yang sangat menyerupai power law. Ini jembatan yang sempurna buat pembahasan selanjutnya. Oke, kalau kita tarik benang merahnya hari ini, wawasan utamanya bukan cuma bekerja lebih sedikit ya, tapi lebih ke mengenali kalau kreativitas dan terobosan itu nggak terjadi di garis datar efisiensi, tapi di puncak-puncak energi yang kita ciptakan secara sengaja. Tepat. Poin pertama, model kerja jalur perakitan yang nuntut produktivitas konstan itu mungkin udah usang. Di era AI, nilai kita sebagai manusia itu ada di kualitas ide. Kedua, kita tampaknya secara biologis terprogram buat kerja dalam ritme hukum pangkat. Ledakan usaha intens, diikuti istirahat yang lebih lama. Polanya ada di mana-mana. Jadi tantangannya adalah berhenti mencoba ngelola waktu kita dan mulai ngelola energi kita. Nah, sebagai penutup, kami mau kasih satu semacam bahan renungan buat Anda. Sebuah eksperimen kecil. Selama 1 hari ke depan, coba amati pola energi dan fokus Anda sendiri. Nggak usah diubah, cukup amati aja. Kapan Anda ngerasa paling tajam? Kapan pikiran mulai melambat dan butuh jeda? Apakah Anda sering maksa diri buat terus kerja padahal otak Anda sebenarnya udah teriak minta istirahat? Lalu, setelah Anda amati, coba tanyakan ke diri Anda. Apa yang bakal terjadi kalau cuma untuk 1 hari, Anda coba nyusun kerjaan Anda di sekitar ritme alami ini, bukan di sekitar jadwal kalender yang kaku. Mungkin, seperti yang disarankan sumber kita, inilah langkah pertama buat beralih dari menjadi prajurit yang berbaris, mengikuti jam, menjadi penari yang berputar, mengikuti ritme internal Anda sendiri.